Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Para pemirsa channel YouTube Institut Pelita Desa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing berbagi pengalaman di dalam kegiatan bisnis ekspor ikan hias. Kali ini akan sharing mengenai memahami larangan dan batasan ekspor ikan hias. Ada beberapa hal yang harus kita pahami. Pertama adalah kita memahami istilah-istilah atau aturan yang ada di dalam bisnis ekspor ikan hias yang diberlakukan oleh regulator. Baik, apa saja sih larangan dan batasannya? Kita next ke slide berikutnya. Nah, ini adalah definisi dasar yang harus diketahui. Yang pertama adalah pengertian mengenai apa sih kepabeanan. Nah, daerah kepabeanan itu yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah kepabeanan serta pemungutan biaya masuk dan biaya keluar. Kemudian ini ada definisi yang kedua yaitu barang ekspor. Barang yang dimasukkan keluar daerah pabean atas barang ekspor dikenakan bea keluar. Kapan itu? Saat barang dimuat ke sarana pengangkut untuk diangkut keluar daerah kepabeanan. Nah, ini definisi yang ketiga adalah daerah pabean, yaitu wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang terdapat kegiatan tertentu dan di dalamnya berlaku undang-undang. Jadi misalnya di darat, di Entikong, Kalimantan Barat, dan berbatasan dengan Malaysia, di sana ada kegiatan jual beli antar negara, antara orang Indonesia dan orang Malaysia. Nah, itu berlaku ketetapan ini, jadi harus berlaku kepabeanan. Jika tidak, itu namanya penyelundupan atau kegiatan perdagangan ilegal. Atau misalnya kita menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif atau di wilayah perairan laut RI lainnya. Kemudian kita ketemu dengan pembeli dari orang luar, dari Vietnam, dari Filipina, dari Malaysia atau dari manapun, melakukan transaksi di zona ekonomi eksklusif, tangkapan dijual langsung di tengah laut ini. Nah, ini nanti kegiatan tersebut adalah kegiatan ilegal. Kemudian bagaimana sih kita mengetahui larangan dan batasannya? Untuk mengetahui larangannya, yaitu pertama kita harus mengetahui setiap kode di dalam barang ekspor. Dari mana kodenya? Di Indonesia itu ada di buku BTKI tahun 2017 atau buku Tarif Kepabeanan Indonesia. Nah, ini bukunya tebal. Kemudian apa sih HS code itu? Yaitu suatu nomenklatur kelompok barang yang disusun oleh Custom Cooperation Council atau sekarang bernama WCO, World Custom Organization, antara lain untuk keperluan perdagangan internasional. Tujuan daripada HS Code yaitu keseragaman dalam daftar penggolongan barang
Kemudian memudahkan pengumpulan, pembuatan, dan analisis statistik, memberikan sistem internasional yang resmi, memperbaharui sistem klasifikasi barang sebelumnya. Nah, contoh misalnya ini ada kita mau ekspor ikan koi. Ikan koi deskripsinya ini adalah Cyprinus carpio. Kode kodenya S-code-nya 0301.11.91. Nah, ini 03 menunjukkan bab ikan dan undang-undangan binatang lunak yang tidak bertulang belakang. Kemudian ada penambahan di belakangnya titik 01 itu menunjukkan pos ikan hidup. Nah, ini kemudian tambahan lagi belakangnya titik 11 menunjukkan subpos ikan hias air tawar. Nah, kemudian ada tambahan lagi di belakangnya titik 91 menunjukkan ini adalah pos tarif, yaitu koi Cyprinus carpio. Nah, kemudian kita kode tadi masukkan di dalam websitenya Indonesia National Trade Repository. Ini punya lembaga INSW di Indonesia National Single Windows. Jadi setiap regulator kementerian di sini, Kementerian Kelautan dan Perikanan, memasukkan atau memberitahukan, menginformasikan kebijaksanaannya atau peraturan terbarunya ke dalam lembaga ini. Misalnya pencabutan pelarangan ekspor lobster atau pemberlakuan pelarangan benih ikan arwana, ini akan diberitahukan setiap peraturan terbaru ke lembaga INSW. Kemudian kode tadi masukkan ke sini, nanti di search akan muncul. Nah, ini keterangannya. Jadi karena kita mau ekspor, kita cari regulasi yang ekspor. Nah, ini ada ikan koi Cyprinus carpio tidak masuk dalam ikan yang dilarang, tapi ikan yang dibatasi ekspornya. Jadi harus dipenuhi dulu syarat-syaratnya di sini. Ini ada keluar. Kalau barang ekspor yang sama sekali boleh diekspor, biasanya ini tidak ada muncul sama sekali. Jadi bersih, tidak ada keterangan seperti ini. Tapi kalau muncul seperti ini, nah ini ada keterangan pembatasan. Jadi masih boleh diekspor, tapi harus dipenuhi dulu syarat-syaratnya. Ya. Kalau dilarang, muncul di sininya dilarang. Siapa yang melarangnya muncul di sini. Next, nah ini latas produk perikanan lainnya. Ya, nah ini karena kita bisnisnya ikan, tentunya yang mengeluarkan peraturan adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. Nah ini pada saat kita akan kirim barang ekspor, kita harus memberitahukan bahwa barang tersebut merupakan barang ekspor. Kapan itu paling lambat? Sebelum masuk ke wilayah kepabeanan. Jadi sini ada gambar, saya ekspor 12 box. Ini masih di luar terminal kargo, di luar wilayah, di luar kepabeanan. Nah, kalau mendadak bisa, misalnya kita ngurus ke karantina, mengurus ke bea cukai atau custom, tapi itu akan merepotkan, akan terburu-buru. Nah, kalau pada saat pengurusan lancar semuanya bisa cepat.
Kalau lagi ada kendala, kita bisa ketinggalan pesawat. Makanya lebih enak kita 7 hari sebelum ekspor kita sudah harus mengurus semua. Ya, jadi tinggal hari H tinggal masuk ke dalam area kepabeanan, ke dalam tinggal masuk aja nanti ke terminal kargo. Nah, demikian yang bisa saya sharingkan untuk batasan dan larangan ekspor ikan hias. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar atau WA ke nomor ini atau email. Jika ada kebutuhan training offline dan online untuk institusi atau lembaga atau perorangan atau kelompok, bisa juga menghubungi ke nomor ini atau email kan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya, dan bila mana ada kesalahan dalam penyampaian kata per kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.